Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan mengenai negara Republik Rakyat Cina, yaitu di bidang ekonomi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Helen He sebagai moderator. Lalu ada Karen Riyadi, Yayang Musnanda, Dinawati, dan Indah Marni Setiawati. Baiklah, saya dan rekan saya Dinawati akan membuka pembahasan dengan membahas secara sekilas mengenai biografi dari negara Cina. Negara Cina atau Republik Rakyat Cina merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Cina sendiri mendapatkan kemerdekaannya pada 1 Oktober 1949. Nah, Cina beribu kota di Beijing. Selanjutnya, mengenai demografi negara Cina, Cina merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk Cina merupakan suku Han, yaitu menguasai sekitar 94%. Dan suku lainnya adalah Mongol, Korea, Turki, dan Manchu. Jumlah penduduk Cina sebanyak 1,38 miliar. Nah, jumlah ini sekitar 5 kali lebih banyak daripada populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 262 juta jiwa. Selain negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Sebagian besar penduduk Cina menggunakan bahasa Mandarin, sedangkan sebagian penduduk lainnya menggunakan beberapa bahasa yaitu Mongolia, Korea, dan Uighur. Bahasa resmi Cina adalah bahasa Mandarin. Nah, di Cina terdapat berbagai agama yaitu Buddha Mahayana, Islam, Katolik, dan Protestan. Di Cina juga terdapat beberapa kepercayaan, antara lain Konghucu dan Tao. Menurut ajaran Tao, ada kekuatan gaib yang mengatur alam semesta. Nah, selanjutnya kita berpindah pada geografis. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa Cina merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia, yaitu Asia Timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Cina terletak antara 18 sampai 54 derajat lintang utara dan 73 sampai 139 derajat bujur timur. Nah, secara geografis, Tiongkok terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Tiongkok yaitu sebagai berikut, seperti yang sudah ada di slide, di mana di sebelah utara Tiongkok berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia. Di sebelah barat, Tiongkok berbatasan dengan negara Cina, Pakistan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Di sebelah selatan, Tiongkok berbatasan dengan Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di sebelah timur, Tiongkok berbatasan dengan Jepang dan Korea. Nah, setelah kita membahas mengenai geografi, selanjutnya, next, yaitu kita membahas mengenai budaya. Nah, bangsa Cina sendiri termasuk bangsa tertua di dunia. Sejak zaman dahulu, kebudayaan Cina sudah sangat maju. Nah, salah satu peninggalan budaya Cina yang paling terkenal adalah tembok raksasa yang panjangnya mencapai 2.450 km dengan ketinggian 16 meter. Tembok itu dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi, yaitu pada dinasti Qin. Pembangunan tembok tersebut memakan waktu hingga 20 tahun. Kebudayaan Tiongkok sangatlah beragam, seperti tulisan Tiongkok kuno yang dipahatkan pada tulang-tulang binatang, piring-piring, ataupun di kulit penyu. Dalam segi bangunan, Tiongkok memiliki ciri khas tersendiri. Hasil seni bangunan Tiongkok yang terkenal adalah kuil di Beijing yang dibangun untuk menghormati Dewa Langit. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinawati.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan sedikit mengenai ekonomi dan politik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia, Cina menjadi negara terbesar dengan kondisi ekonomi yang stabil. Perkembangan ekonomi Cina menjadikan negara ini ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan GDP dan PPP, ya, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia menurut nominal GDP per 2013 dengan jumlah 9.469 triliun US dollar menurut International Monetary Fund. Menurut perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau PPP, ekonomi Cina ini juga berada di posisi kedua dengan nilai 16.149 triliun US dollar. Dan pada tahun 2013 PDB PPP per kapitanya adalah 11.868 US dollar, sedangkan PDB per kapitanya 6.959 US dollar. Kemudian di tahun 2017 PDB Cina ini sebesar 23,21 triliun US dollar dan pendapatan per kapitanya adalah 16.700 US dollar. Kemudian pada tahun 2018, PDB per kapita Cina dilaporkan sebesar 9.982 US dollar. Lalu rekor ini naik di tahun 2019 yaitu 10,263 US dollar. Nah, dalam hal ini menempatkan Cina sebagai urutan ke-90 dari 180 negara dalam peringkat PDB per kapita. Cina juga menggunakan sistem ekonomi pasar sosialis yang mana didasarkan pada dominasi sektor milik negara dan reformasi pasar terbuka yang dipelopori oleh pemerintahan Deng Xiaoping dengan pertumbuhan peringkat rata-rata 10% selama 30 tahun. Selain itu juga, Cina merupakan negara kreditur terbesar di dunia dan memiliki kira-kira 20,8% dari kepemilikan asing obligasi pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya kita beralih ke politik. Cina yang memiliki nama lengkap Republik Rakyat Cina ini sistem politik pemerintahannya itu dikuasai oleh hanya satu partai saja, yaitu Partai Komunis Cina atau yang disingkat dengan PKC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah revolusi sistem politik Cina. Di sini saya melompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama revolusi pertama, kedua, dan ketiga. Revolusi pertama berlangsung pada tahun 1911 yang ditandai dengan adanya pergantian sistem kerajaan yang sudah ada selama berabad-abad, yang mana dulunya menggunakan sistem politik monarki absolut yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Kemudian revolusi kedua berlangsung pada tahun 1928 dengan terbangunnya sebuah pemerintahan sentral yang baru yang berada di bawah kewenangan Kuomintang. Kemudian revolusi ketiga ini berlangsung pada tahun 1949 yang mana mampu membangun sistem komunitas melalui cara yaitu menggulingkan kewenangan Kuomintang dan Partai Komunis Cina yang menjabat sebagai partai penguasa tunggal dalam semua daratan Cina. Republik Rakyat Cina telah sah diproklamasikan pada tahun 1 Oktober 1949 serta menjadi sistem politik baru. Namun, adat istiadat dalam politik pramodern Cina secara sah telah berakhir pada tahun 1911 yang ditandai dengan hancurnya dinasti Qing yang mana mempunyai dampak besar terhadap pemerintahan sekarang ini. Partai Komunis Cina juga didirikan pada tahun 1921, jauh sebelum Republik Rakyat Cina itu berdiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Cina juga disebutkan bahwa Cina itu berada di bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina dan bimbingan pemikiran Marxis-Leninis dan Mao Zedong. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi Cina. Kita tahu bahwasanya negara Cina merupakan negara dengan perekonomian yang maju, dengan hubungan kerjasama yang banyak dengan negara-negara lain. Kali ini, kami akan membahas sedikit bagaimana hubungan kerjasama antara Cina dengan beberapa negara yang berada di kawasan yang sama dengannya, yaitu di Asia Timur. Asia Timur
tumbuh dengan luar biasa pada bidang perekonomiannya, yang mana Cina sebagai motor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dengan kemampuan perdagangan internasionalnya. China berhasil memainkan peran dalam stabilitas finansial dan juga perdagangan pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008. Dengan ini, China melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dengan mengukuhkan neo-regionalism dengan beberapa alasan. Yang pertama, adanya motivasi dari negara-negara di kawasan Asia Timur ini untuk tidak berlarut dalam krisis tersebut. Yang kedua, adanya kecenderungan dari negara-negara di kawasan Asia Timur ini untuk lebih mempererat kerjasama dengan negara Cina. Yang ketiga, adanya kepentingan bisnis yang sama dari masing-masing negara, yaitu tujuan lebih terintegrasi di pasar internasional. Yang terakhir, adanya pergerakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Pasca krisis finansial global ini, China mendapatkan kepercayaan untuk menanamkan modal asing, karena pada pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2008 ini, Asia Timur malah mencapai kenaikan sebesar 8% per tahun, bahkan jumlah ini lebih tinggi pada pencapaian keseluruhan dunia yang hanya 4% pada tahun 2010. Kami akan membahas singkat apa saja kerjasama yang dilakukan antara China dan beberapa negara di kawasan Asia Timur. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi China dengan Jepang. Kekuatan yang dimiliki oleh kedua negara ini memiliki potensi untuk mendorong terbentuknya institusi regional di Asia Timur. Dengan hal ini kita tahu bahwa akan membuat keduanya saling bersaing. Namun, tiap negara tentu akan ada upaya kerjasama yang dijalin. Seperti halnya kedua negara ini. Misalnya pada pertemuan Forum Ekonomi Timur di Rusia, Presiden China mengatakan sesuatu hal kepada Perdana Menteri Jepang, yaitu mereka harus membela multilateralisme, perdagangan bebas, dan juga organisasi perdagangan dunia. Hal ini guna untuk mendorong perekonomian global yang lebih terbuka. Dengan adanya perang dagang antara China dan juga Amerika malah membuat kerjasama antara China dan Jepang semakin erat untuk memperdalam perdagangan dan investasi kerjasamanya. Perdana Menteri China mengatakan bahwasanya ada sekitar 500 kerjasama yang akan dilakukan, yang mana semuanya bernilai sekitar 18 miliar US dollar atau sekitar 270 triliun. Yang kedua, kerjasama ekonomi China dan Korea Selatan. Hubungan kerjasama China dan Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat sejak terbentuknya hubungan diplomatik antara keduanya, yaitu pada tahun 1987. Pada awalnya saja, kita lihat pada tahun 2005 mereka berhasil mencapai 100 miliar US dollar. Kemudian 3 tahun ke depannya, pada tahun 2008 mereka mendapatkan 186 miliar US dollar. China dilihat sebagai pasar global terbesar di dunia. Hal ini menjadi peluang bagi Korea Selatan untuk melakukan ekspor barang jadi miliknya. Korea Selatan dan juga China sampai saat ini masih mempertahankan untuk tetap bekerja sama dalam memperbanyak produk pertanian, produk manufaktur, dan otomotif. Korea Selatan dan China melakukan surplus perdagangan yang besar yang dimulai dari tahun 1910-an hingga saat ini. Yang terakhir, kerjasama ekonomi China dan juga Korea Utara. Kita tahu bahwasanya kedua negara ini memang negara yang memiliki hubungan kerjasama yang cukup baik. Misalnya saja pada tanggal 7 Mei lalu, Presiden dari Korea Utara mengirimkan pesan kepada Presiden China sebagai ucapan selamat untuk keberhasilan China dalam memerangi virus corona. Tak lama kemudian, berselang beberapa waktu, pihak dari China melakukan pencegahan penularan COVID di Provinsi Liaoning, yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Dalam kesempatan itu, kedua negara ini juga bertemu untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi bilateralnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa negara Cina merupakan negara dengan perkembangan ekonomi terbesar di dunia. Di sini saya akan
membahas tentang ekspor dan impor Cina pada tahun 2018, di mana produk dan nilai ekspor Cina pada tahun 2011 yang mendunia, yakni berupa barang-barang seperti barang-barang industri dan barang-barang lainnya. Kita dapat menjumpai barang-barang yang bermerek Cina seperti telepon seluler, mesin pengelola data, otomatis portable, dan beberapa barang lainnya. Kemudian ekspor dan impor Cina pada tahun 2019. Ekspor Cina periode Juli 2019 diumumkan menguat 3,3% setiap tahunnya, dan impor Cina sebesar 5,6%. Meskipun sempat mengalami perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, namun PDB Cina tetap menaik dengan dilihat dari kenaikan PDB-nya setiap tahunnya. Next. Oke, ekspor dan impor Cina pada tahun 2020. Menurut Badan Bea Cukai Cina, pada Selasa 14 Juli 2020, melaporkan bahwa ekspor tumbuh sekitar 4,3% dalam nilai yuan pada Juni dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sedangkan impornya naik sebesar 6,2%. Dalam laporan yang sama, ekspor produk-produk tekstil seperti masker melonjak sebesar 32,4 dan barang-barang kesehatan lainnya. Seperti yang kita tahu juga bahwa awal tahun 2020 terjadi sebuah masalah yang mendunia, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan Cina mengalami kemerosotan perekonomiannya pada awal tahun. Kemudian Cina bangkit di pertengahan tahun dengan keberhasilannya dalam menanggapi pandemi COVID-19. Dan Cina akhirnya juga mengeluarkan vaksin yang dapat menghambat penyebaran COVID-19. Kemudian Cina juga melakukan perdagangan luar negeri kembali dengan negara-negara lain, negara-negara seperti ASEAN dan sekitarnya, dengan vaksin yang dibuatnya. Vaksin ini dihargai puluhan juta rupiah di setiap vaksinnya. Kemudian next. Ekspor impor Cina Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada perdagangan luar negeri ini saya mengambil Indonesia karena seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sumber daya manusianya yang kurang berkualitas sehingga sumber daya alamnya ini kurang maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga sumber daya alam ini pula diimpor ke negara-negara besar lainnya, negara-negara yang memproduksi bahan-bahan mentah ini seperti Cina. Cina mengimpor barang-barang dari Indonesia seperti gas alam, minyak sawit, kemudian batu bara dan bahan mentah yang kemudian akan dikelola menjadi bahan jadi atau bahan-bahan industri lainnya. Pada tahun 2020 ini, walaupun Cina mengalami penurunan ekonomi yang sangat bisa dikatakan merosot, namun Cina mengalami peningkatan di pertengahannya. Saat Cina mengalami peningkatan di pertengahan tahun, Indonesia mengalami resesi yang cukup tinggi, di mana stabilitas perekonomian Indonesia sangat turun pada kuartal ketiga akhir bulan kemarin. Kemudian juga Indonesia kekurangan akan fasilitas kesehatan dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan Indonesia memasukkan barang-barang Cina seperti barang-barang kesehatan lainnya untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kenaikan dari ekspor yang Cina lakukan. Next. Baiklah, selanjutnya mengenai investasi asing. Secara umum, pemerintah Cina itu lebih ketat daripada negara besar lainnya dalam hal investasi asing. Karena mereka itu banyak
menutup sektornya dari investasi asing. Hal ini dikarenakan perusahaan negara itu dilindungi oleh pemerintahnya sendiri. Ini berarti adanya praktik diskriminatif, kekuasaan peradilan non-independen, serta penerapan peraturan secara efektif. Nah, negara Tiongkok juga menuntut transfer teknologi paksa dan sistem perlindungan hak kekayaan yang lebih lemah daripada kebanyakan negara industri lainnya. Akan tetapi, pada tahun 2019, Tiongkok itu menempati peringkat pertama dalam penerima investasi asing di ASEAN dan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan sebelum Singapura. Adapun pelaksanaan proyek dan perluasan investasi produksi seperti misalnya BASF dari Jerman, ExxonMobil dari Amerika Serikat, dan multinasional otomotif seperti Tesla dari Amerika Serikat, Toyota dari Jepang, Volkswagen, dan Daimler yang keduanya dari Jerman, itu telah membantu untuk mempertahankan pertumbuhan. Selain itu, investor utama China juga secara luas tetap stabil. Akan tetapi, arus masuk dari Amerika Serikat dan Eropa itu mengalami penurunan. Akan tetapi, di sisi lain investasi kawasan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan arus dari negara-negara ASEAN. Selain itu, negara-negara seperti Singapura, Kepulauan Virgin, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kepulauan Cayman, Belanda, Taiwan, dan Jerman adalah investor utama di China. Nah, investor ini terutama berinvestasi pada manufaktur, layanan komputer, real estate, bisnis dan layanan leasing, perdagangan grosir dan eceran, perantara keuangan, penelitian ilmiah, transportasi, kelistrikan, dan konstruksi. Selain itu, baru-baru ini Tiongkok juga mengeluarkan undang-undang mengenai penanaman modal asing atau Foreign Investment Law yang baru pada tanggal 1 Januari 2020, di mana peraturan ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi investor asing, termasuk lebih banyak fleksibilitas pada persyaratan usaha patungan dan prosedur pendirian entitas yang efisien. Peringatan ini memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan utama dari undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan yang telah lama ditunggu-tunggu yang diterbitkan pada 26 Desember 2019. Nah, serta hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh investor asing di bawah rezim baru. Perubahan tersebut itu termasuk rezim pengumpulan informasi baru, serta melanjutkan tren baru yang memberikan akses yang lebih baik ke investor asing di pasar Cina sambil terus melakukan pengawasan regulasi. Adapun dengan adanya undang-undang ini meliputi yang pertama penyatuan bentuk perusahaan dan struktur serta aturan operasi akan mengarah pada perombakan kekuasaan di antara mitra dan peluang untuk melakukan negosiasi ulang. Yang kedua adalah pembukaan dan promosi investasi asing ditambah dengan langkah-langkah liberalisasi akan mendorong peluang restrukturisasi dan investasi kembali. Yang ketiga adalah langkah-langkah konkret untuk melindungi hak kekayaan intelektual serta membuka kemungkinan penataan ulang hak kekayaan intelektual yang ada dan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah administrasi investasi asing yang lebih nyaman, efisien, serta transparan. Dan prosesnya juga bakal lebih pasti dan lebih mudah dikelola dengan lebih sedikit gangguan yang tidak terduga. Oke, pada akhir presentasi, seperti halnya dengan negara lainnya, negara Cina ini memiliki banyak aspek ya di negaranya, misalnya seperti demografi, geografi, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun dalam ekonominya bisa dilihat bahwa Cina ini mengadakan berbagai kerjasama di berbagai kawasan. Namun karena begitu banyaknya, kami hanya memfokuskan pada di kawasan Asia Timur. Selain itu, dalam perdagangan luar negerinya, kami mengambil data dari 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 sampai 2019 itu mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi, baru mengalami penaikan lagi. Dan dalam perdagangan ini kami juga mengambil contoh ekspor-impor antara China dengan Indonesia, di mana pada tahun ini China ini mengalami banyak ekspor peralatan medis ke Indonesia berhubung dengan peralatan medis. Adapun dalam hal investasi asing,
China ini secara umum lebih ketat ya peraturannya dibandingkan dengan negara lain karena banyaknya sektor yang ditutup. Akan tetapi dengan dikeluarkannya peraturan pada 1 Januari 2020 itu diharapkan investasi asing di China itu lebih terbuka kepada investor asing. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.